Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Pada pagi hari yang indah ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam membuat marketing plan yang bernama edutravel.co. Saya akan menjelaskan mengenai executive summary atau latar belakang dari bisnis yang telah kami rencanakan. Jadi, di sini kami akan berencana membuat bisnis travel yang bernama edutravel.co. Edutravel.co adalah sebuah bisnis yang berupa aplikasi dan jasa travel yang fokus pada wisata budaya di Indonesia. Bisnis edutravel.co ini menjalankan program secara live-in. Live-in adalah sebuah kegiatan di mana kita akan pergi ke suatu daerah untuk mengobservasi suatu masalah dengan sebagai kearifan lokal, dan para pengunjung bisa merasakan langsung bagaimana kegiatan proses kebudayaan tersebut. Sistem operasional edutravel.co ini akan berjalan dengan menggunakan penjualan langsung antar pelaku usaha dengan konsumen, sehingga bisnis kami ini bisa dikatakan sebagai perusahaan B2C atau bisnis to consumer. Tujuan yang diharapkan dengan adanya program ini yaitu untuk meningkatkan cultural intelligence bagi generasi milenial dan generasi Z, serta menggagas suatu program wisata budaya dengan konsep live-in tersebut. edutravel.co ini merupakan proyek wisata yang diharapkan menjadi suatu proyek wisata budaya yang berskala nasional maupun internasional yang menawarkan paket liburan serta edukasi budaya kepada masyarakat Indonesia. Dalam edutravel.co ini, para wisatawan nanti bisa memesan langsung di aplikasi dan mereka memilih sesuai kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Para wisatawan ini juga bisa belajar bagaimana hidup di suatu daerah lokal dan mempelajari dan merasakan bagaimana kesakralan suatu kebudayaan daerah tersebut. Berikutnya environmental analysis, membahas marketing environment, yaitu pasal analisis satu politik. Aplikasi ini juga mewajibkan untuk konsumen memilih satu destinasi wisata budaya yang dimana telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1. Kemudian dari sisi ekonomi menawarkan dengan harga yang cukup rendah yaitu 2,5 juta per orang untuk paket 3 hari 2 malam dengan 6 destinasi wisata. Sosial budaya, yaitu dimana generasi milenial dan generasi Z yang ditujukan kepada mereka yang memiliki keinginan atau kesukaan untuk melakukan traveling. Kemudian teknologi, edutravel.co merupakan aplikasi jasa yang berbasis pemesanan lewat daring dan terdapat manual addition. Legalitas, memperhatikan surat izin usaha perdagangan dan juga surat izin tempat usaha dan masih banyak lainnya. Kemudian dari lingkungan, perubahan sikap dan gaya hidup masyarakat di era zaman sekarang yang wisatawannya penasaran dengan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian SWOT analisis. Yang pertama, kekuatan. Aplikasi ini berbasis mobile yang dimana bisa diakses secara offline dan online, mempunyai akses kerjasama yang luas, kemudian menyediakan informasi yang lengkap dan masih banyak lainnya. Kemudian dari weakness, itu minim percayanya dengan sesuatu yang online, kemudian juga susahnya menentukan harga yang seminim mungkin namun fasilitasnya yang lebih. Kemudian untuk opportunities, keperluan masyarakat berwisata atau ketertarikan perjalanan dengan unsur budaya yang meningkat, dan juga terjadinya keamanan dalam melakukan transaksi pembayaran. Untuk threats, yaitu teknologi yang semakin canggih membuat tidak semua orang bisa menggunakan teknologi tersebut. Kemudian juga munculnya pesaing yang menyediakan layanan yang sama. Kemudian marketing offerings, yaitu products. edutravel.co bergerak dalam bidang jasa yang memiliki konsep hampir sama dengan tour and travel agent yang pada umumnya. Namun edutravel.co ini memiliki kelebihan yang mempunyai paket tur wisata alam dengan dikombinasikan dengan budaya. Kemudian services, yaitu edutravel juga memperhatikan layanan yang dimana memperbarui aplikasi untuk meningkatkan performa kinerja aplikasi. Kemudian juga menyediakan customer serta kualitas tour guide dan tempat wisata dari customer yang dituju. Kemudian dilihat dari experiences, edutravel.co itu menghadirkan pengalaman yang sangat berkesan kepada wisatawan melalui budaya yang mereka dapatkan ketika memesan perjalanan berwisata. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai marketing strategis dari produk kami. Marketing objektif, di tahap awal marketing kami ini akan berfokus pada perkenalan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Malang. Dan STP analisis, untuk segmenting dari segi geografis, produk kami akan beroperasi di Indonesia mencakup kawasan Jawa, Sumatera, Kalimantan. Dari segi demografis, kami menyasar pada kalangan
ke generasi milenial dan juga generasi Z, di mana tingkat pendapatan ekonominya kategori menengah hingga menengah ke atas. Dari sisi psikografis, kami menyesuaikan dengan gaya hidup konsumen, di mana mereka kebanyakan memilih untuk melakukan liburan dan bersantai ketika cuti kerja bahkan libur sekolah. Dan behavioral dari mereka adalah tingkah laku konsumen yang suka liburan atau traveling. Dan targeting dari produk kami ini adalah anak-anak sekolah bahkan mahasiswa. Untuk positioning dari produk kami ini di kalangan menengah hingga menengah ke atas. Dan marketing mix dari produk kami ini adalah dimulai dari produk. Produk ini adalah edutravel.co, di mana aplikasi ini bergerak di bidang pariwisata dan budaya. Dan dalam segi price strategi, aplikasi ini dapat diakses melalui kartu debit atau kredit dan platform pembayaran seperti OVO atau Dana. Untuk tempat operasional sendiri kami ini berada di Kota Malang. Dan untuk promosi, kami akan melakukan promosi melalui Instagram, Twitter, atau WhatsApp. Serta kami akan mengadakan event-event yang dikenal banyak orang, terutama event para anak muda. Implementation method yang kami gunakan dalam edutravel.com. Yang pertama, organisasi pemasaran. Dalam pelaksanaan usaha edutravel.co ini, agar semua prosesnya dapat berjalan dengan lancar, maka kami selaku pihak perusahaan akan mengupayakan semua aspek yang ada di edutravel.co tertata dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah kami harapkan. Dalam hal ini, kami akan membagi tim kami di beberapa bagian yang dimana tim-tim tersebut akan dipimpin oleh seorang manajer yang telah kami pilih. Manajer-manajer tersebut kami pilih melalui proses penilaian berdasarkan kriteria yang telah kami tetapkan. Tim-tim kerja ini akan bertanggung jawab secara penuh terhadap hal-hal yang berhubungan dengan tugas yang diberikan, serta mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan berdasarkan apa yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, kegiatan tanggung jawab dan jadwal penyesuaian dalam edutravel.co. Perencanaan usaha ini sudah kami mulai sejak tanggal 1 Juli 2020 dan tahap persiapan awalnya hingga 10 Januari 2021. Selanjutnya, tanggal 1 Februari 2021 merupakan tahap di mana edutravel.co membentuk tim-tim kerja. 20 Maret 2021 merupakan tahap akhir untuk kegiatan persiapan. 13 April 2021 merupakan kegiatan promosi yang dirancang melalui online dan offline. 1 Mei 2021 merupakan tim promosi mulai menawarkan promo-promo menarik dari edutravel.co. Dan selanjutnya 15 Juni 2021 merupakan grand launching dari edutravel.co. 30 September 2021 merupakan evaluasi periode pertama dan 20 Desember 2021 merupakan evaluasi tahunan serta penyusunan kembali strategi dan rencana yang akan dicapai di tahun berikutnya. Dan yang terakhir, evaluation and control. Performance standard and financial control akan pada alokasi budget akan dibagi menjadi 3, yaitu 25%, 50%, dan 25%. 25% ini akan digunakan sebagai biaya maintenance, perlengkapan kantor, dan gaji pegawai. 25% yang lainnya akan digunakan untuk kendalian startup yang berupa riset, analisis tempat wisata yang lain berupa tempat wisata dan hotelnya, dan juga pembuatan aplikasi dan webnya. Dan yang paling besar di 50%-nya akan digunakan sebagai biaya promosi, pengembangan fitur aplikasi dan web dari edutravel.co, dan biaya perlengkapan saat tour berlangsung. Selanjutnya, monitoring prosedur. Di monitoring prosedur terdapat 3 bagian yang akan kami jelaskan. Yang pertama, kami akan menggunakan fitur Instagram seperti Insight agar kami dapat memantau dan mengetahui kepuasan konsumen kami. Dan yang kedua, melalui riset yang akan kami lakukan dengan tempat wisata dan hotel yang sementara ini hanya kami berfokus di Kota Malang. Dan yang ketiga, melalui aplikasi kami ingin mengetahui nilai dan masukan terhadap pelanggan mengenai kepuasan mereka menggunakan jasa dari layanan kami.
aku terpana pesona Indonesia.